Ini bahannya enak loh. Iya. Ini loh. Ini bahannya enak loh. Tebel. Untuk aku kali. Boleh. Tapi ada nama sih. Iya. Tapi nanti ada. Oke, siap. Spesial. Oke, siap. Iya. Ini kalau kawan-kawan mau pesan jersey sama Bang Apen. Iya. Rekomendasi banget. Oke, siap. Nah, Bang Apen termasuk orang gila ya. Iya, gila ya. Boreju Academy. Siap. Dengan Bang Hendrikus Apen. Iya. Sama Coach Heri. Iya. Nama lengkapnya Bang? Heri Supriyadi. Heri Supriyadi. Iya. Oke, sip. Bang Apen Iya. akhirnya datang juga. Dan hari ini bawa coachnya ya. Iya, langsung dengan head coachnya dan pelatih kepala. Oh, pelatih kan? Pelatih kepala? Pelatih kepala. Pelatih kepala. Iya. Oke, siap. Bang Apen, kita kepo dulu sedikit nih. Oke, siap. Oke, tentang banyak kan orang tahu nih kan Bang Apen nih dari bahasanya, dari judul namanya Apen itu kayak bahasa orang Chinese loh. Betul enggak kan? Betul. Sebagian besar, saya waktu itu pun pertama kali ketemu dengan Bang Apen tuh saya mikirnya Bang Apen tuh orang Chinese loh. Nah, itu. Kita kepo sedikit boleh Bang? Boleh. Tentang Bang Apen datanya itu seperti apa gitu Bang? Iya. Jadi memang benar kalau kita Apen itu kita juga berasal dari keluarga Chinese. Oh, Chinese Bang? Jadi sebelah mama saya itu Chinese semua. Oh, Chinese. Nikah dengan bapak. Jadi Kedayak ya. Oh, ya. Iya, jadi nama saya itu Apen itu dikasih sama kakek saya sendiri. Oh, kakeknya berarti marga? Kalau marga saya nggak terlalu jauh mendalami. Oh, iya. Karena udah putus mungkin di zamannya saya gitu. Oh, iya. Kalau di orang tua pasti masih. Oke, lahirnya di? Saya lahir di Senapit di Kecamatan Ledo. Oh, di Ledo, asli orang Ledo ya? Iya, orang Ledo. Oke, udah berkeluarga Bang? Siap sudah. Oh, sudah punya anak? Sudah satu. Sudah satu? Iya. Oke, siap. Ini Coach Heri? Iya, Heri Supriyadi. Heri Supriyadi? Iya. Oke, siap. Lahirnya? Di? Lahir di Paling. Paling. Oh, enggak jauh? Iya. Enggak jauh ya? Oke, siap. Oke, umur sekarang? Umur sekarang jalan 31. Jalan 31 ya? Oh, iya. Oke, siap. Udah berkeluarga juga? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Oke, siap. Oke, kita bicara sedikit tentang Boreju Academy Bang. Kebanyakan orang kan taunya Bang Apen nih tiap harinya biasa mencairkan uang kan ya, mencairkan dana uang ya, lewat BRI ya, Bang BRI ya. Ternyata Bang Apen ini juga punya klub sepak bola, ya. Akademi futsal. Oke, siap. Itu namanya Boreju Academy. Oke, siap. Itu gimana ceritanya Bang? Abang kan sibuk nih. Tiap hari kan kalau ya namanya kerja sebagai pegawai bank ya, pagi bagian lapangan tuh kan Bang ya. Itu kan sibuk. Itu bisa nyempatkan diri. Iya. Ya, ngurus sampai sekarang saya dengar Boreju Academy udah sampai lumayan banyak itu ya anggotanya ya. Iya. Oke, bisa kita berbagi sedikit Bang tentang Boreju Academy? Baik. Jadi semua ini berawal dari hobi. Hobi ya. Iya. Jadi 2011 itu saya selesai kuliah, terus balik ke Bengkayang. Kalau malam tuh saya nggak ada kegiatan. Oh. Iya. Waktu itu masih single. Baru selesai, iya masih. Oh, siap. Berarti waktu malamnya nggak digunakan untuk bucin, berarti? Enggak. Sekarang ya. Iya, siap. Jadi saya sedikit waktu itu ini juga berawal dari nama Boreju. Iya. Nah waktu itu kan saya kegiatannya selain futsal, saya ada buka warung kopi waktu itu. Oh. Iya, jadi waktu itu bingung mau kasih nama apa. Jadi cerita sama saya punya paman. Iya. Bagus kasih nama Boreju aja. Boreju. Itu nama adik sepupumu. Oh. Boy Renardi Juan. Oh, Boboy Renardi Juan. Iya. Boreju. Oke, Iya. siap. Berarti awal mulanya Boreju dari situ. Iya. Oke, dari siap. hobi. Jadi kalau malam minggu kan orang biasanya bawa pasangan tuh. Iya. Kalau kita kan daripada ada kegiatan, saya kumpulin teman-teman yang zaman saya kuliah itu yang sama hobinya main futsal. Bikin jadwal member di Futsal Angkasa dulunya. Oh iya. Sampai berjalannya waktu, kita pun semakin banyak juga karena
hobi tadi, nggak kenal waktu. Mau jam 11 malam pun main. Oke, siap. Berarti lebih waktu senggangnya di sore malam. Karena pagi siang kan tetap kerja. Buka warkop itu. Buka warkop ya. Waktu itu masih belum menyairkan uang gitu loh. Masih belum. Oke, siap. Berarti nama Borejo itu dari ponakan. Iya. Ya, siap. Terus berawal dari hobi. Iya. Karena efek jomblo tadi itu ya. Kalau malam nggak ada kegiatan, nggak ada yang mau diapelin gitu kan ya. Jadi fokusnya ke bola. Tapi efek jomblo itu yang buat sukses sekarang tuh ya. Jadi Borejo Academy. Ya, oke, siap. Itu pertama kali Borejo Academy itu didirikan itu kapan tuh, Bang? Itu kalau yang namanya Borejo Academy itu kita mulai 2017 dapat set. Tapi dulunya Borejo aja. Borejo. Iya, karena kita semakin kesini kan anak-anak yang pengen bergabung sama kita itu semakin banyak. Jadi saya itu di sela-sela waktu sibuknya berusaha untuk bagaimana membagi waktu biar bisa melatih anak-anak. Tapi waktu itu ya otodidak sih. Otodidak. Ya, Oke, siap. Kita lihat di YouTube gimana caranya nonton TV gitu. Ya berbagi sedikit untuk dasar-dasar. 2017 saya memang saya sama Coach Heri ini udah lama teman SMA juga kan. Jadi beliau ini di Bogor waktu itu. Oh, iya. Iya. Dan nama beliau naik waktu itu pas saya sering lihat di Instagram tuh beliau bawa nama IPB final di sepak bola ya antar mahasiswa se-Indonesia ya. Oke, siap. Jadi saya hubungin beliau, kalau nggak ada kegiatan yuk kita bareng-bareng majukan ini akademi. Saya bilang dulu belum akademi, masih Borejo. Ya beliau kasih nama waktu itu juga. Saya ini bagus kita kasih nama akademi karena kita ada tingkatan kelas gitu. Oh iya. Dari SD, dari usia U12, U14 sampai yang SMA dan yang senior. Oke, siap. Berarti waktu itu yang melatihnya Bang Apen sama? Pertama kali saya sendiri. Iya. Oke. Bahkan waktu itu udah punya pacar sih. Tapi waktu untuk weekend nggak ada. Tapi mau futsal apa pilih? Siap. Terus kalau disandingkan mau pilih futsal apa pilih aku kata cewek itu gimana jawab? Saya siasati waktu itu. Gimana kalau saya bilang enggak kok futsal paling sampai jam 8 selesainya bisa kita jalan. Jadi saya bagi-bagi waktu karena Sabtu Minggu itu lumayan padat loh. Jam 2 saya harus standby di lapangan sampai jam 5. Jam 5 ya. Iya. Jadi setelah itu kan saya pulang istirahat baru. Terkadang pun malam ada yang ngajak main malam Minggu karena kan Senin Jumat saya udah kerja kan. Nah, jadi saya futsal dulu ya. Futsal terus. Oke, ini kepo sedikit Bang. Itu yang maksudnya yang yang bertanya waktu itu kan, milih aku atau milih futsal. Itu sekarang yang jadi istrinya. Bukan. Siap. Tapi sampai ke sini pun sebelumnya calon istri saya juga ngomong seperti itu. Seperti itu ya. Tapi saya kasih pandangan. Kita beri hal yang positif kepada orang. Di suatu saat mungkin akan berdampak bagus juga buat kita gitu. Intinya hal positif sih ya. Kalau menurut saya sih hal positif. Ya kalau dia misalnya pendamping hidup lah, ya pendamping hidup yang bisa mengerti lah ya, dia pasti mengerti kok. Kita bukan pergi judi, kita bukan pergi poya-poya kan. Ya ini kegiatan positif dan kedepannya juga masa depannya nampak. Betul nggak Bang? Iya. Terus ini kita cerita tentang Borejo Academy. Itu prestasi-prestasi yang udah dicapai? Kembali lagi tadi bahwa kita tuh tim biasa-biasa aja. Jadi setiap event kita nggak pernah juara dulu. Oh iya. Iya karena dulu kalau seingat saya itu tim terbaik menurut saya di Bengai itu tim Planet. Planet futsal. Yap. Itu mereka kumpulan orang-orang yang terbaik menurut saya. Tapi saya punya keyakinan mungkin suatu saat kita bisa ketemu mereka atau bahkan kita bisa mengalahkan mereka. Tapi ternyata belum bisa kalah-kalah juga. Iya. Tapi ya lumayan kalau di kalangan kami orang awam lah ya. Kalau saya kan nggak terlalu
paham gimana tentang futsal dan bola. Iya. Tapi yang saya dengar gaung-gaungnya memang Planet dan Borejo memang boleh dibilang sebanding sih kalau menurut apa kata orang, bukan kata saya bang ya. Itu untuk yang anak-anak yang dididik itu dari SD, SMP, SMA, bahkan yang senior. sama umum. Ya umum. Oke, itu di futsal. Iya. Futsal ya. Berarti kalau di bola lapangan, sepak bola, Kita fokusnya di futsal untuk futsal. Oke, siap. Berarti Borejo Academy fokusnya berarti di futsal. Iya. Oke, siap, dengan bimbingan Coach Heri. Iya. Iya, siap. Coach Heri kita ngobrol-ngobrol juga nih dari tadi sama Bang Apen terus kan. Ini Coach Heri pertama kali gabung sama ini Borejo. Iya. Itu gimana cerita? Jadi kalau saya tuh memang basicnya sepak bola. Iya. Dari awal kuliah sampai udah alumni itu memang kuliah sepak bola. Sepak bola. Kebetulan waktu itu melatihnya di Fakultas Teknologi Pertanian IPB Iya. sama asisten pelatih di IPB. Ya, kayak Pak Pen tadi cerita itu memang pernah masuk final. Itu bawahnya waktu itu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ya. Untuk kampus teknik se-Indonesia waktu itu. Hanya saja kita runner up. Iya, kalah adu penalti. Oke, siap. Kemudian dihubungi sama Bang Apen, diminta balik ke Bengkayang waktu Balik itu. ke Bengkayang, Karena waktu itu kan saya kerjanya di Jakarta waktu itu. Pas pulang ke Bengkayang dihubungi, waktu itu jujur, basicnya aku nih sepak bola gitu, bukan futsal awalnya. Iya. Terus waktu itu kan memang Bang Apen ini semangat membinanya luar biasa. Iya. Dia bilang yang penting pengalamannya aja di-sharing ke adik-adiknya. Oke, siap. Jadi waktu itu saya secara tidak langsung, nggak sengaja kecemplung di futsal. Berarti peralihan dari sepak bola ke futsal gitu ya. Oke. Rasanya gimana? Kalau dari sepak bola itu kan biasa lapangan luas, Iya. ya. Lari ke futsal. Iya. Yang ruangannya biasanya main di malam. Iya. Kan kalau sepak bola kan biasanya siang hari atau sore. Iya. Itu terasa nggak drastis? Yang pasti terasa itu materinya sih. Materinya. Jadi kita harus belajar lagi gitu. Oke, Belajar. Saya pun belajar juga. Oke, siap. Berarti udah berapa lama di Borejo Academy? Kalau di Borejo 2017 sampai situ sempat off ya. Iya. Sempat off. Terus ya. kembali itu 2019 2019 sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Berarti hitungan 45 tahun lah. Iya. 45 tahunan ya. Oke, tadi sempat dengar cerita dapat lisensi level 1. Satu nasional. Oke, itu gimana cerita? Jadi saya itu kan tahun 2019 Ya. dapat lisensi di sepak bola awalnya. Ya. Terus pulang ke sini melatih futsal. Kemudian semangat belajarnya itu ada semangat mau belajar futsal gitu kan. Kebetulan Bang Apen sama Borejo-nya itu mendukung untuk buat belajar lagi. Kemudian ada juga Surya Sport waktu itu juga dukung juga. Kemudian Pak Jonedi juga tuh. Oke, Pak Jonedi. Iya. Pak Jonedi Dewan itu ya. Iya. Oke, siap. Ikut mendukung, jadi waktu itu memang ngambil lisensinya di Depok ya. Oke, Jadi ambilnya level 1 nasional. Itu level dasar sih. level dasar. Iya. Oke, tapi ya lumayan boleh dibilang membanggakan juga sih ya. Ibaratnya Borejo Academy coachnya nggak abal-abal gitu. Betul kan ya? Oke, siap. Ini kan anak-anak masuk ke Borejo Academy. Misalnya saya punya anak. Yeah. Misalnya ya, saya punya anak, saya pengen masuk Borejo Academy. Itu sistemnya gimana bang? Oh ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bergabung sama Borejo Academy, jadi kita sudah menyiapkan persyaratan juga. Ya. Jadi memang di tahun 2022 ini belum kita posting karena kita mau cari waktu yang tepat. Kalau dulu sebelumnya itu siapa yang pengen bergabung, orang tuanya daftarkan ke lapangan, bimbing sama kita. Kita bikinkan jadwal. Nanti kalau yang tingkatannya ada jadwal tersendiri. Terus untuk operasionalnya, untuk lapangan sama honor di operasionalnya kita pakai iuran. Oh, ada iurannya. Iya, cuman di 2022 ini kita pengen agak lebih berbeda, jadi kita pakainya bulanan.
SPP gitu ya. Jadi begitu masuk nanti include kita masukkan di satu siswa itu 250.000 itu sudah free jersey sama free 1 bulan SPP-nya. Untuk nanti kita startnya itu di Februari ini ya. Iya, karena kemarin di Desember sama Januari kita lagi persiapan juga. Yang kedua lagi sibuk sama Liga AFK kemarin kan, jadi nggak ada waktu juga. Nah, kita udah sepakatin sama teman-teman di pelatihan bahwa nanti kita mulai di Februari ini ya. Sampai dengan hari ini pun ada beberapa anak yang coach besok jadi nggak besok jadi tunggu info karena mau kita paskan waktunya juga sih. Karena kan kita yang namanya jadwal ini kalau misalkan kitanya nggak sempat kan kita nggak enak janji sama anak-anak, harus kita paskan lagi gitu. Siap. Itu total anak didiknya semuanya itu totalnya kira-kira berapa orang? Kalau dikira-kira dari SD sampai dengan yang umum sih kita ada di atas 100 ya? Sama ladies ya. Oh ada yang ladiesnya juga? Oke, siap. Iya. Oh, berarti wah lumayan juga ya kalau dikumpulin itu ya satu rumah nggak muat ya. Kalau rumah saya nggak muat. Jadi kalau misalnya tim satu ikut lomba, sisanya masih ada 90-an. Itu jadi supporternya lumayan juga deh. Itu tadi kita sempat cerita nih tentang jersey. Jersey. Oke. Saya dengar Bang Apen juga bermain di kaos jersey. Iya. Betul. Iya, ada bawa tadi ya, ada bawa sampelnya. Boleh saya lihat Bang. Dikit Bang. Nah, kalau yang ini kalau menurut saya yang base-nya. Iya. Oke. Coba Bang. Oke. Borejo Academy. Iya. Oke. Ini kita dapat namanya diskon dari store pusat. Dia desain untuk logonya itu 3D. Jadi 3D ya? Biasanya kalau 3D itu lebih mahal. Iya. Kita dikasih diskon lumayan kemarin. Jadi ya menurut saya ini yang terbaik di masanya. Cuman ada andalan lagi nih. Iya. Ada andalan yang bawa hoki ya Gimana? Jadi ada satu jersey warnanya ini. Ini kalem. Iya. Tapi inilah sejarahnya karena kemarin terakhir kita kan juara Liga AFK tuh. Finalnya sama Denge. Iya. Iya. Jadi Coach Heri tuh kenapa saya sempat bingung kok pakai jersey yang pink terus gitu. Iya. Nah mungkin insting Coach Heri mungkin ya. Karena yang ini kan jersinya base juga menurut saya kan. Jadi saya lihat jadwal di grup jersinya pink. Oh mungkin itu hokinya mungkin ya. Iya. Jadi kemarin pas final pakai itu kita juara kemarin. Oh yang ini. Iya. Oke, berarti ini idenya Coach Heri. Iya. Kalau ya? untuk tampil, tapi kalau untuk desainnya kita sama-sama nih. Sama-sama. Coach ini seperti apa nih? Ini desain sendiri Bang? Sendiri. Oke. Cuman nanti kita kasih ke tim desainnya. Oh ya, kita ngarahkan ini harusnya ke sini, logonya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Oke, siap. Oke. Berarti kalau pemesanan menerima juga? Menerima pesanan juga? Iya. Oke, siap. Ini bahannya enak loh. Iya. Ini loh. Ini bahannya enak loh. Tebal. Untuk aku kali. Boleh. Tapi ada nama sih. Iya. Tapi nanti ada. Oke, siap. Spesial. Oke, siap. Ini dengar-dengar Bang Apen. Iya. Bang Apen ini rencana buka store. Iya. Store jersey ya. Iya. Oke, jadi itu pertama kali kok bisa kepikiran, padahal Bang Apen kan sibuk nih. Pertama nyairkan duit orang. Pergi ke rumah orang tinjau survei kan ya. Terus kadang-kadang ngurusin surat menyuratnya kan. Terus nanti udah sore malam mau melatih yang ngurus Borejo Academy lagi. Terus masih sempat mau ngurus ini jersey. Sempat. Itu pertama kali kok bisa kepikiran ke situ gimana gitu Bang? Jadi awalnya dulu kan kita kerjasama di 2017 Coach ya, yang merah ya. Yeah. Di 2017 kita coba, karena saya dapat arahan dari Coach Kanjil BPK, waktu itu Coach Nahim. Jadi dia bilang Borejo Academy ini kan ramai nih, mau coba tempat yang baru nggak? Kita tawarin. Terus ini nomornya silakan dihubungin. Saya coba hubungin.
kebetulan yang dikasih nomor itu ownernya. Jadi karena beliau lihat Borejo Academy setiap tahun tuh konsisten tuh di atas 100 piece kalau pesan. Jadi dan efeknya tuh ada juga sama kawan-kawan di Benggaya. Jadi lihat punya kita bagus, mereka pengen pesan juga. Cuman kan waktu itu kita nggak tahu alurnya nih. Nggak tahu alurnya. Jadi 2019 2020 masih berjalan, kita pesan terus sampai kita dikasih bonus trofi, bonus bola, banyak juga di tempat latih. 2021 beliau udah ngasih kode ke saya nih, nggak pengen jadi ini reseller. Iya, resellernya katanya. Saya bilang, waduh, belum bisa nih bos, karena apa? Saya masih sibuk kerja gini-gini. Nggak ribet kok katanya, kan online. Iya. Kalau sendiri ribet juga, mana ngelainin customer kan, yang ini pelanggan kita. Jadi saya masih menunda gitu, menunda sama beliau. Jadi terus banyak juga pesanan yang masuk lewat saya, kayak di Sangoledo ada akademi PSB, pesan sekitar 100-an juga piece, karena mereka ada akademi juga di sana. Terus beberapa juga nanyakan ke kita, karena saya juga dulu awalnya sembarangan kalau jersey ya. Jadi belajar juga sama Coach Seri ini, beliau kan sering ke Jawa, ke Jakarta, saya tahu dia. Jadi dia sering kasih tau saya, bro kalau jersey itu lihat jahitannya, lihat ini. Lalu saya pelajari juga, ternyata benar. Dan beliau pun pilih Kapten Kancil BBK Pontianak sebagai brand ambassador. Jadi untuk pemasaran apa segala macam di BA-nya dari manajemen pusat langsung. Saya pemasaran di Kalbar. Jadi untuk pemasaran seluruh wilayah Kalimantan Barat itu nanti melalui saya. Siap ya, betul ya, siap. Berarti ini bukan lagi skala kabupaten ini, udah skala provinsi nih ya. Itu nanti desainnya kerjasama bagi-bagi juga sama ini Coach Heri. Siap. Ini saya pun tertarik loh. Saya baru ini loh ngeliat jersey kayak gini. Itu kena di harga 150 piece per piece. 150. Ya, ini udah print. Satu style ya? Ya, udah full print. Full print ya. Jadi dia nggak pakai polyflex. 150 udah kayak gini? Iya, full print. Waduh, luar biasa. Jadi kalau polyflex kan kalau kita setrika kan panas, bisa rusak. Kalau ini enggak. Iya. Ini kalau kawan-kawan mau pesan jersey sama Bang Apen, rekomendasi banget. Siap. Ini baru pertama kali sih saya kenal sama Coach Heri ini. Coach Heri diam-diam terus tadi. Ya biasanya orang yang diam-diam itu ya biasa diam-diam menghanyutkan. Nggak menghanyutkan. Untuk kedepannya gimana Coach Heri? Ada punya planning, punya visi misi untuk Borejo Academy? Kalau target yang paling dekat sih kita mau ikut Limnus Liga Nusantara di Pontianak, Sekalbar ya. Itu di tanggal 10 nanti ya. Iya. Tanggal 10 bulan 2 ini. Iya. Siap. Kalau untuk target kedepannya sih mungkin kalau untuk kepelatihan maunya nanti semua pelatihannya Borejo itu memang mau dilisensikan gitu. Siap. Jadi biar lebih upgrade lagi ilmunya, terus kita pun secara regulasi diakui juga. Kemudian kalau untuk anak-anaknya ya mungkin pembinaannya mungkin ditingkatkan lagi gitu. Ditingkatkan lagi. Siap. Ini kan di Borejo Academy kita masih pakai kayak SPP gitu. Ya, SPP ya. Ya, kepikiran nggak suatu hari nanti anak-anak didiknya 100-an lebih itu nggak perlu bayar SPP. Jadi bermain di sponsor. Iya. punya target seperti itu enggak? Itu Bang Apen yang menjawab itu. Itu jadi harapan saya juga. Jadi kalau misalkan ada memang pihak-pihak sponsor atau pihak-pihak ketiga yang memang bisa mensupport kita full, karena kita kan arahnya bukan hanya stay di tempat, tapi arah kita industri juga. Karena geliatnya pusat Kalbar ini semenjak ada KC BBK tampil di kancah nasional itu luar biasa. Untuk sekelas porprov aja, GOR itu penuh. Tapi kalau untuk di luar, untuk liga profesional aja bisa dilihat GOR-nya masih ada celah lah. Tapi kalau untuk sekelas porprov aja itu udah sempit-sempitan, itu berarti kan
peminat untuk futsal di Palembang sangat luar biasa. Ya, antusiasnya. Iya, jadi harapan kita juga kalau misalkan ada pihak ketiga yang memang bersedia untuk jadi sponsor, jadi kedepannya pun anak-anak pun bisa kita gratiskan. Iya, karena kita kan di situ operasionalnya juga lumayan. Ya, betul. Ya, di lapangan, di pelatihnya juga Iya. termasuk di situ. Oke. Jadi untuk sementara ini ya memang mengharapkan dari iuran itu. Oh iya. Iuran anak-anak, karena memang kita belajar manajemen dari yang kecil dulu. Iya. Nah, kalau misalkan nanti kedepannya udah ke arah industri kan, berarti kita udah siap nih. Siap, Dari ya. kecil aja kita udah bisa manajemen. Iya. Nanti ke arah ke lebih besarnya lagi bakalan lebih siap gitu. Iya. Harapan kita ya bisa ada orang-orang orang gila Iya, yang siap. mau Iya. berbagi waktu, berbagi ya materi Iya. untuk bisa mengembangkan futsal khususnya di Kabupaten Bengkayang. Oke. Karena ya hanya orang-orang gila yang bisa seperti ini. Iya, betul. Orang-orang gila. Iya, Iya, betul. nggak ada yang Iya. mau menghabiskan Iya. waktu, menghabiskan istilahnya finansial, Iya. hal-hal seperti ini nggak ada. Iya, betul. Jarang sekali ya, betul. Jarang sekali ya. Dan Bang Apen termasuk orang gila. Iya, gila ya. Oke, waktu siangnya untuk kerja, waktu malamnya waktu masih bujang nggak sempat bucin kan. Begitu bucin langsung nikah gitu. Oke, siap. Oke, kedepannya kita pun berharap juga Bengkayang lah pada intinya, Bengkayang dan sekitarnya. Ledo paling juga masuk Bengkayang ya. Iya. Bengkayang kita lebih banyak lagi anak muda yang gila. Iya, anak-anak muda gila yang siap berkarya, yang enggak hanya bucin terus nongkrong di kafe nghabiskan wifi kan. Iya, ada loh yang jawab, saya ya wifi-nya sebulan bayar sekian. Kalau kami nggak bantu habisin sayang dong katanya. Oke, kita berharap ke depannya semakin banyak orang-orang anak-anak muda geng gila. Iya, yang siap terjun, siap berbagi waktu, berbagi finansial, berbagi waktu bucinnya untuk hal-hal gila seperti ini ya. Oke, tadi sempat dengar ada satu mantan ya. Itu bukan mantan pacar ya. Ex pemain dari Borejo Academy. Iya. Itu yang udah bermain di Liga Profesional. Iya. Oke, lo itu gimana cerita Bang? Bagi sedikit Bang. Ya, jadi dulunya waktu masih SD itu si Wais ini memang latihannya sama kita. Ya. Jadi sampai SMP, sampai ya istilahnya kita sih nggak terlalu punya banyak peran di situ, tapi setidaknya dia pernah menjadi bagian dari kita. Ya. Ketika sampai dengan sekarang karir futsalnya luar biasa. Jadi Wais ini sekarang sudah bermain di liga profesional untuk mewakili Kabupaten Bengkayang di Kancil BBK. Kancil BBK. Iya. Oke, Kancil BBK itu kan salah satu tim yang tidak pernah putus ya coach ya. Di kancah liga profesional, jadi mereka degradasi juga tidak pernah. Setiap tahun pasti tampil maksimal. Jadi dia ya salah satu menjadi trendsetter buat anak-anak futsal di Kabupaten Bengkayang khususnya. Jadi tidak ada yang namanya hanya mimpi. Ya, betul. Itu jadi kenyataan. Iya. Dan sekarang kita bisa melihat. Jadi kalau misalkan mau lihat si Wais ya nonton TV. Iya, oke, siap. Ya. Harapan saya semakin banyak nanti Wais yang lain di Kabupaten Bengkayang. Termasuk salah satu anak muda yang gila. Iya. siap. Si Wais, iya. Oke. Dan yang saya sukanya juga attitude-nya coach ya. Luar biasa. Dia sudah di profesional, tapi dia tetap menjaga attitude sifat pribadinya. Jadi ya kata coach Seri bilang ilmu padi coach ya. Iya, siap. Semakin berisi semakin merunduk. Iya, semakin berisi semakin merunduk. Itu yang saya suka. Jadi percuma kalau misalkan kita pemain hebat, kita pemain yang luar biasa, punya bakat, tapi kalau kita tidak punya attitude yang bagus, itu sangat mengurangi entitasnya kita. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Gimana coach? Ya. Betul. Setuju ya. Ya, oke, sip. Itu dulunya
Wais. Ya, Wais itu dulu latihannya sama, pernah dilatih juga sama Coach Heri? Belum, saya belum. Sama? Zaman saya. Oh, zamannya Bang Apen. Iya. Oke, siap. Berarti ex pemain dari Borejo Academy. Iya. Yang sekarang udah bermain di liga profesional. Oke, siap. Berarti mimpi anak-anak muda yang gila itu bukan hanya sekedar mimpi. Iya. Karena ini hal positif. Iya, betul. Di salah satu sisi kita dapat fisik olahraga, kita dapat kesehatan. Iya. Ya, di salah satu prestasi. Yang di salah satu mimpi gila. Iya. Oke, siap. Ya, kita berharap Bengkayang semakin banyak anak-anak muda gila ke depannya. Oke, siap. Sukses terus untuk Borejo Academy. Siap, oke.